Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bertemu lagi dengan kami di sesi minggu ke-6, kelompok 6A, pengukuran teknik dan data akuisisi. Next. Em, Perkenalkan, saya sendiri Rizky Chandra, Tutur Bagus Sajiwo, Rishad dan Saldi dengan NIM tertera. Kemudian pada sesi minggu 6 ini yang akan kami bahas yaitu chapter 5 atau bab 5 dari buku um, James Holman, Experimental Methods for Engineers, yang didahului dengan intro, kemudian ada Dimensional Measurements, Gauge Blocks, kemudian Optical Methods, Pneumatic Displacement Gauge, Area Measurements, the Planimeter, Device of Historical Interest, Graphical and Numerical Methods for Area Measurement, and yang terakhir yaitu Surface Areas. Next, oke. Kita lanjut ke sesi paling pertama, yaitu intro, perkenalan, pendahuluan, kemudian dimensional measurements, dan gauge blocks. Next. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai bab 5 ini, alangkah lebih baiknya ya kita terus mereview apa yang sudah kita pelajari dari minggu-minggu sebelumnya. Di minggu-minggu sebelumnya kita udah paham, udah tahu banget lah tentang apa itu pengukuran. Jadi di sini saya ingin mereview saja. Jadi pengukuran adalah mengambil sebuah nilai input yang kemudian diubah menjadi nilai output yang dapat diamati. Artinya targetnya di sini adalah nilai output yang dapat diamati atau hasil yang kita dapat amati. Nah, di bab ini tertera di perkenalan atau pendahuluan ada dua macam pengukuran yang akan kita kenal, yakni pengukuran dimensional dan juga pengukuran perpindahan atau displacement. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Next. Kemudian untuk selanjutnya pembahasan tentang pengukuran dimensi dan perpindahan. Jadi tadi ada dua macam pengukuran di bab ini, yaitu dimensi dan perpindahan. Di samping kanan itu ada ilustrasi tentang contoh atau ilustrasi dari pengukuran dimensi dan juga perpindahan. Nah, kita menuju pada pengukuran dimensi terlebih dahulu. Jadi pengukuran tadi targetnya adalah kita mendapatkan hasil output yang dapat kita lihat, yang dapat kita analisis. Dan kalau kita gabungkan dengan dimensi, yang mana dimensi sudah kita pelajari di minggu paling awal banget, yaitu tentang MLT, massa, kemudian panjang, dan juga suhu. Itu sangat berkaitan, yang mana kalau pengukuran dimensi ini dikategorikan sebagai penentuan ukuran suatu benda. Jadi nggak jauh-jauh daripada inti pembahasan dari dimensi tersebut. Nah, contoh yang bisa kita ambil adalah pengukuran luas pada bangun geometri standar. Geometri standar itu teratur, dan penentuan luas bangun geometri acak atau tidak teratur. Contohnya seperti gambar di samping kanan, yaitu ada kalau teratur itu biasanya bangun-bangun yang sudah ada rumus-rumusnya, yang sudah diketahui rumus-rumusnya, sehingga kita tinggal memasukkan saja rumus-rumusnya. Contohnya ada persegi panjang dan luas segitiga. Kemudian di gambar di samping kanan juga ada salah satu bangun geometri, luas bangun geometri yang sifatnya acak, dan biasanya untuk mengetahui luas dari bangun tersebut itu kita menggunakan aproksimasi atau di dalam dunia matematika disebut sebagai integrasi. Nah, integrasi kita bisa melakukan beberapa macam integrasi, bisa mekanik, kemudian dalam bentuk grafis dan juga numerik. Nah, kemudian pengukuran perpindahan. Perpindahan ini udah sering kita dengar di semester pertama, yaitu di pelajaran fisika, dan terus kita dengar sampai sekarang. Pengukuran perpindahan menyeratkan pengukuran pergerakan suatu titik
dari satu posisi ke posisi yang lainnya. Nah, akan tetapi, di bab ini, akan membahas tentang pengukuran yang bersifat statis. Artinya, mmm, tidak berpindah sehingga, kalau pengukuran perpindahan itu bersifat dinamis. Artinya dia ada perpindahan, ada perubahan di sana. Nah, pengukuran dinamis, mungkin akan dibahas di bab-bab selanjutnya. Next. Nah, kesalahan atau errors, ini juga udah kita pelajari sebelumnya, namun harus direview karena mungkin, ini akan menguatkan fondasi kita untuk di slide-slide selanjutnya. Jadi kesalahan di dalam pengukuran itu adalah suatu hal kewajaran dan sebuah keniscayaan ya, dalam suatu pengukuran. Nah, kesalahan juga ada 2 macam, ada yang sifatnya bersifat acak dan juga ada yang sistematik. Acak, mmm, dalam waktu yang tidak terukur, kemudian sistematik memiliki satu nilai. Dan faktanya adalah ternyata selain keterbacaan yang menjadi masalah utama dalam pengukuran, masalah termal atau masalah suhu, juga sangat berpengaruh, pada kontraksi skala pengukuran. Apalagi suhu yang terjadi berubah semakin ekstrim, artinya ekstrim semakin panas dan ekstrim semakin dingin atau derajat minus. Efek ekspansi termal mewakili kesalahan tetap dan dapat dengan mudah dikoreksi ketika suhu pengukuran diketahui. Jadi, para engineer juga sudah, mmm, membuat rencana atau meminimalisir bagaimana caranya ketika suatu pengukuran atau alat instrumentasi itu mengalami sebuah perubahan akibat adanya ekspansi termal sehingga, dengan begitu, para engineer juga bisa melakukan pengukuran dengan, pengukuran yang tepat, presisi dan juga akurat. Next. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu membahas tentang jangka sorong dan juga micrometer skrup. Jangka sorong dan micrometer skrup sudah kita ketahui sejak, masa-masa SMP dan kemudian kita ulangi hingga kemarin di proses manufaktur kita mempelajari kembali. Jadi, apa hubungannya, jangka sorong dan micrometer skrup dengan slide sebelumnya? Jadi, mmm, jangka sorong dan micrometer skrup itu mewakili modifikasi skala logam yang nyaman untuk meningkatkan keterbacaan perangkat. Nah, rata-rata alat instrumentasi itu menggunakan bahan berupa logam. Nah, bahan berupa logam itu terkadang kalau kita kaitkan dengan slide sebelumnya, sangat-sangat, riskan dengan yang namanya ekspansi termal. Dengan begitu dia akan terjadi yang namanya pemuaian. Nah, mmm, di situ nanti kita akan membahas secara lanjut, bagaimana kita meminimalisir akan terjadinya perubahan-perubahan ini. Kemudian tingkat ketelitian pada jangka sorong, kalau kita bisa, telusur dan telah lebih dalam, itu sangat bervariasi, tapi pada umumnya, tingkat ketelitiannya itu 0,1. Kemudian selain itu ada 0,05, 0,02, 1/128 inci dan 1/1000 inci. Dengan, gambar ilustrasi berikut. Yaitu ada rahang tetap, ada rahang yang bergerak, kemudian fine adjustment screw, ada slider dan juga verniernya. Next. Nah, kita pindah ke micrometer skrup. Jadi micrometer skrup itu mewakili perangkat pengukuran yang lebih presisi daripada jangka sorong. Artinya tingkat keakuratan dan presisinya lebih tinggi dibandingkan dengan, jangka sorong, vernier caliper. Alih-alih pengaturan skala vernier, ulir skrup yang dikalibrasi dan divisi skala keliling digunakan untuk menunjukkan bagian pecahan dari divisi skala primer. Nah, untuk mendapatkan efektivitas maksimum mikrometer, perawatan harus diberikan untuk memastikan bahwa tekanan yang konsisten dipertahankan pada benda kerja. Pada micrometer skrup ini, cara kerjanya itu berupa, gaya tekan ya, yang mana itu dihasilkan dari pemutar pada micrometer skrup sehingga nanti ketika, benda tersebut dijepitkan, pemutar tersebut mendorong dan akhirnya poros gesernya akan terus mendorong hingga benda tersebut diapit dengan kuat. Nah, pada umumnya tingkat ketelitian pada alat ini, micrometer skrup adalah 0,01 mm.
Sehingga itulah sebabnya mengapa mikrometer sekrup lebih presisi dibandingkan dengan jangka sorong. Next. Nah, selanjutnya yaitu gauge blocks atau sering disebut sebagai blok pengukur. Blok pengukur ini adalah sistem paling sederhana, simple banget dalam mengkomparasi suatu pengukuran untuk memastikan dimensi panjang yang presisi. Unit individu bloknya, blok pengukur ini terdiri dari balok logam atau keramik yang telah dibuat dengan sangat presisi dan dilapisi dengan ketebalan tertentu yang mengacu pada standar alat ukur internasional. Jadi, ini adalah alat atau instrumen dengan presisi yang sangat tinggi dengan berdasarkan pada standar alat ukur internasional. Sehingga nantinya alat ini bisa menginspeksi atau meminimalisir atau bahasanya meningkatkan ketelitian dari alat-alat instrumentasi yang sebelumnya kita bahas. Next. Nah, blok pengukur tersedia dalam berbagai macam ketebalan yang memungkinkan untuk ditumpuk sedemikian rupa. Jadi konsep prinsipnya itu cuma ditumpuk dan permukaannya itu cukup rata, sehingga ketika proses ringing dilakukan dengan benar, mereka atau unit blok ini akan menempel sebagai akibat dari gaya tarik molekul. Nah, kekuatan perekat mungkin sebesar 30 kali tekanan atmosfer. Itulah demikian kenapa kita awalnya mungkin mengira bahwasanya itu akan lepas atau terlucuti karena licin dan lain sebagainya. Tapi dengan kekuatan gaya tarik molekul yang dimilikinya, maka dia memiliki tekanan yang luar biasa kuat sehingga kita tidak usah khawatir dengan alat instrumentasi tersebut. Karena akurasi yang tinggi, blok pengukur sering digunakan untuk kalibrasi perangkat pengukuran dimensi lainnya. Jadi dijadikan acuan untuk alat instrumentasi yang lainnya. Untuk pengukuran yang sangat tepat, mereka dapat digunakan atau blok-blok ini dapat digunakan untuk uji perbandingan dimensi langsung dengan item alat atau mesin. Untuk ketebalan, balok ditentukan sesuai dengan toleransi sebagaimana berikut. Untuk grade of block atau kelas AA itu toleransinya ada 2 piko inci, kemudian single A itu ada 4, kemudian single B itu ada 8 toleransinya. Next akan dilanjutkan oleh teman saya Saldi Ramdhani. Demikian, terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu materi mengenai optical methods atau metode optik yang akan disampaikan oleh saya. Next. Ya. Metode optik. Metode optik didasarkan pada prinsipnya interferensi cahaya. Sehingga metode ini sangat akurat untuk mengukur suatu dimensi. Instrumen yang berdasar pada prinsip ini disebut interferometer, yang biasanya digunakan untuk kalibrasi block gauge dan standar dimensi lainnya. Di sini ada ilustrasi dari prinsip interferensi cahaya. Jadi ada fase beams in dan fase beams out. Jadi ada dua sinar cahaya di sini. Dalam gambar A, dua sinar berada dalam fase sehingga kecerahan pada titik P ditambah ketika mereka berpotongan. Dalam gambar B, sinar keluar dari fase dengan setengah panjang gelombang sehingga pembatalan terjadi dan gelombang cahaya dikatakan saling mengganggu satu sama lain. Efek pembatalan disebabkan oleh kemungkinan dua gelombang cahaya dari satu sumber untuk melakukan perjalanan di sepanjang jalur dengan panjang yang berbeda. Ketika perbedaan jarak adalah kelipatan integral dari panjang gelombangnya, akan terjadi penguatan gelombang, sementara akan ada pembatalan ketika perbedaan jarak adalah kelipatan ganjil dari setengah panjang gelombang. Oke, next. Selanjutnya itu pengaplikasian prinsip interferensi cahaya. Ya, di sini ada ilustrasi dari pengaplikasian prinsip interferensi cahaya. Jadi salah satu platnya adalah kaca transparan bebas regangan yang dipoles rata secara akurat dalam beberapa mikroinci, dan plat yang lain memiliki permukaan logam yang memantulkan cahaya. Oke, next.
Ya, jadi penjelasan dari ilustratif tadi, sinar paralel A dan B diproyeksikan pada plat dari sumber kolimating yang sesuai. Dan jarak pemisah antara plat atau dilambangkan dengan D diasumsikan cukup kecil. Sinar yang dipantulkan A memotong sinar B yang masuk pada titik P. Karena sinar terrefleksi telah melakukan perjalanan lebih jauh dari sinar B dengan jarak 2D, itu akan menciptakan gangguan pada titik P. Jika jarak inkremental ini adalah kelipatan ganjil dari lambda per 2, jika jarak 2D adalah kelipatan genap dari lambda per 2, sinar yang dipantulkan akan menambah sinar B. Dengan demikian, untuk 2D lambda per 2 dan 3 lambda per 2 dan seterusnya, layar S tidak akan mendeteksi cahaya yang dipantulkan. Ya, sekarang kita bandingkan dua plat yang sama, tetapi biarkan mereka dimiringkan sedikit sehingga jarak antara plat adalah variabel. Kemudian jika seseorang melihat sinar cahaya yang dipantulkan, cahaya alternatif daerah gelap akan muncul di layar, menunjukkan variasi dalam jarak lempeng. Garis atau wilayah gelap disebut pinggiran, dan perubahan jarak pemisahan antara posisi dua pinggiran sesuai dengan rumus yang tertera pada slide. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya yaitu skema dari interferometer. Di sini tertera ilustrasi dari skema interferometer. Jadi cahaya monokromatik dari sumbernya dikumpulkan oleh lensa yang dilambangkan dengan L ke plat splitter yang dilambangkan dengan S2, yang merupakan cermin setengah perak yang memantulkan setengah cahaya ke arah cermin yang dilambangkan dengan M, yang datar secara optik dan memungkinkan transmisi setengah lainnya ke arah benda kerja yang dilambangkan dengan W. Interferometer terutama digunakan untuk kalibrasi block gauge dan aplikasi lain di mana pengukuran dimensi absolut yang sangat tepat diperlukan. Lanjut. Selanjutnya yaitu seperti yang ditunjukkan pada tabel di samping, yaitu tabel monochromatic light source. Panjang gelombang sumber cahaya monokromatik akan mempengaruhi jarak pinggiran. Tabel di samping ini mencantumkan panjang gelombang dari beberapa sumber cahaya umum dan interval pinggiran setengah panjang gelombang yang sesuai. Lanjut. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Materi yang akan saya sampaikan yaitu pneumatic displacement, gauge, and area measurement. Next. Oke, di sini kita di gambar 5.7 bisa dilihat bahwasanya sistemnya seperti itu ya. Nah, udara itu disuplai pada tekanan konstan P1 di situ. Nah, aliran melalui orifice tuh. Jadi orifice tuh kayak sebuah ring gitu, ring. Misalnya ada pipa terus ring yang lubangnya tuh lebih kecil gitu loh. Nah, itu kalau mungkin saya lihat di searching di Google tuh modelnya seperti itu. Nah, dan melalui outlet dengan diameter D2 diatur oleh jarak pemisahan X antara outlet dan benda kerja gitu. Nah, perubahan aliran dengan X akan ditunjukkan oleh perubahan tekanan hilir dari orifice P2. Dengan demikian gitu, pengukuran tekanan ini dapat diambil sebagai indikasi jarak pemisahan X. Untuk keperluan analisis, kita asumsikan aliran tak termampatkan gitu loh. Jadi aliran volumetrik ini melalui lubang dapat diwakili oleh persamaan 5.2. Next. Nah, di situ ada dua lubang dalam situasi yang digambarkan pada gambar tadi. Yang jelas lubang yang dibentuk oleh pembatasan aliran antara outlet dan benda kerja itu kami akan menunjuk area lubang pertama A dan lubang A kedua. Kemudian persamaan 5.2 itu jadi persamaan 5.3 gitu. Di mana PA di sini maksudnya apa? PA itu ambient pressure, jadi udara di sekitarnya itu. Nah,
Persamaan 5.3 itu disusun kembali menjadi persamaan di 5.4. Nanti di bawahnya di mana diasumsikan bahwasanya koefisien debit C1 dan C2 adalah sama. Kita sekarang dapat mengamati bahwasanya A1 dan A2 itu sebagai berikut. Nah, 5.5 dan 5.6. Next. Nah, jadi kita melihat hubungan antara rasio tadi, tekanan R dan perpindahan kerja X. Nah, telah ditunjukkan secara eksperimental bahwasanya antara hubungan R dan rasio luas A kedua dan A ke 1 sangat mendekati linear untuk R itu di antara 0,4 dan 0,9. Nah, dan bahwa R sama dengan 1.0 dikurangi 0,5 dikali A2 per A1. Nah, itu persamaan 5.7 ya. Nah, untuk range yang tersebut di atas 0,4 sampai 0,9. Nah, kita memperkenalkan persamaan 5.5 dan 5.6, kita memanfaatkan 5.5 dan 5.6. Kita bisa memanfaatkan itu dan kita bisa mendapatkan itu. Jadi bahwasanya 5.8 itu bisa range 0,4 sampai 0,9. Jadi pengukur perpindahan pneumatik terutama digunakan untuk pengukur yang perpindahannya itu cukup kecil ya. Next. Nah, oke, yang terakhir nih area measurement. Jadi mungkin ini singkat aja ya karena di buku Holman tadi yang disampaikan oleh teman saya itu penjelasannya juga cukup singkat gitu. Jadi kayak ada banyak aplikasi yang memerlukan pengukuran luas bidang gitu, ya kan? Jadi dalam satu bidang itu luasnya berapa, jadi bisa memanfaatkan grafis dari plot survei dari peta, terus integrasi fungsi, misalnya bentuk luasnya itu nggak gimana, kayak misalnya nggak tentu gitu kan. Jadi kita pakai metode integrasi, diintegralkan dengan memanfaatkan fungsi tersebut untuk menentukan area di bawah kurva tadi gitu loh. Dan analisis plot data eksperimen semuanya dapat bergantung pada pengukuran area bidang ya, karena fungsi yang diintegralkan tadi tergantung bidangnya seperti apa dan menunjukkan persamaan seperti apa. Dan ada juga banyak aplikasi atau cara untuk pengukuran luas permukaan, tetapi pengukuran seperti itu jauh lebih sulit dilakukan. Oke, mungkin materi terkait pneumatic displacement gauge dan area measurement itu sudah cukup mungkin, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu mengenai the planimeter, a device of historical interest. Next. Planimeter. Masuk ke definisi terlebih dahulu, planimeter adalah perangkat integrasi mekanis yang dapat digunakan untuk mengukur suatu bidang area. Di sini terdapat ilustrasi dari planimeter sendiri. Jadi titik O merupakan fixed point atau pivot point, jadi posisinya tetap di situ aja, sementara titik T bergerak di sekitar pinggiran area yang akan diukur atau ditentukan. Kemudian roda W dipasang pada lengan BT sehingga dapat diputar secara bebas sewaktu lengan mengalami pergeseran sudut. Roda akan melakukan transformasi dan didapat skala yang lebih jelas sehingga jumlah yang tepat dari putaran tersebut dapat ditentukan oleh tracing point yang mengitari kurvanya. Next. Kemudian misal lengan BT diputar dengan sudut D theta dan lengan OB melalui sudut DP. Sebagai hasil perpindahan dari tracing point, daerah yang diukur oleh lengan BT dan OB dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana beta merupakan sudut antara dua lengan. Demikian pula, jarak yang ditempuh oleh pinggiran roda karena rotasi dapat dirumuskan sebagai berikut. Dan keterangan panjang tracing arm BT sama dengan L, jarak titik B ke roda W sama dengan alpha, diameter roda sama dengan D, jarak OB sama dengan R. Oke, next. Nah, kita dapat mengintegralkan persamaan tadi dan mendapatkan persamaan ya seperti yang tertera pada slide.
Jika lengan berada di luar area dan integral d theta sama dengan 0 dan integral d pi sama dengan 0, maka dapat dirumuskan sebagai A sama dengan LS. Namun jika lengan berada di dalam area, integral d theta dan integral d pi sama dengan 2 pi, karena kedua lengan mengalami rotasi penuh, maka dapat dirumuskan sebagai A sama dengan LS plus dalam kurung R kuadrat plus L kuadrat min 2AL dikalikan dengan pi. Lanjut. Nah, di sini ada konstruksi planimeter polar yang terdiri dari wheel, tracer point, dan pivot. Mungkin sekian materi mengenai planimeter. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu graphical and numerical methods for area measurement and surface area. Oke, next. Bisa dilihat di situ terdapat sebuah grafik dengan koordinat Y dan X. Untuk penambahan X yang relatif kecil, luas diperoleh oleh aturan persegi panjang dengan persamaan luas I yaitu I dikalikan dengan X, di mana X yaitu YI dikali X plus 1 min XI, sehingga persamaan menjadi sigma delta I atau perubahan luas. Atau bisa juga sigma Y ke I atau tingginya dikali dengan XI plus 1 min XI atau selisih dari koordinat X. Keuntungan utama dari aturannya adalah kesederhanaan dan kemudahan perhitungannya yang menggunakan aturan tersebut. Oke, next. Jika gambar tersebut dibagi menjadi pertambahan X yang sama panjang dan laju X, maka luas area menggunakan luasan trapesium seperti yang kita ketahui, di mana luas trapesium yaitu Y0 plus YN per 2 ditambah sigma YI, di mana I dari 1 sampai ke N-1 dikalikan dengan delta X, atau luas sisi yang sama panjang, jumlah luas sisi yang sama panjang dibagi 2 dan dikalikan oleh tinggi. Jika kenaikan non-uniform dalam X lipat area unsur AI atau luas AI untuk aturan trapesium adalah dalam rumus luas AI yaitu YM dikali dengan XI plus 1 min XI, atau sama dengan juga delta X atau perubahan X dikali Y plus 1 plus YI per 2. Okay, next. Nah, seperti yang kita ketahui, di mana luas suatu area yang direpresentasikan melalui grafik yaitu adalah integral area di bawah grafik. Luas yang dirumuskan integral dA atau sigma AI. Ketika area dibagi dalam jumlah kenaikan yang merata, maka Rollo Simpson menyatakan dalam rumus tersebut yaitu luas delta X per 3 dikali dengan Y0 plus YN plus sigma YI 3 plus min 1 pangkat I plus 1, di mana I dari 1 sampai ke N min 1. Oke, next. Nah, untuk umum dari rumus integrasi berasal dari Reves dapat ditulis sebagai berikut, yaitu integral fx dx dari x1 sampai ke n, x ke n, yaitu sama dengan delta x atau perubahan x dikali dengan sigma ck f xk, di mana k dari 0 hingga ke n, di mana delta x atau perubahan x yaitu x2 min x1 dibagi dengan n, dan xk yaitu x1 plus k dikali delta x, dan koefisien ck itu diperoleh dari integral
S-1 sampai ke S-N per K kali K-1 sampai K-N dari 0 sampai ke N. Dan variabel S itu didefinisikan dengan X dikurangi X1 dibagi dengan N. Oke, next. Nah, teman-teman lihat di sini terdapat sebuah grafik 3 dimensi, ada bangunan 3 dimensi. Luas permukaan fungsi Z sebagai berikut. Jadi luas permukaan tersebut dinyatakan dalam fungsi Z sama dengan fxy yang diarsir pada sumber permukaan tersebut. Nah, luas permukaannya itu yaitu double integral parsial Z terhadap X pangkat 2 ditambah integral parsial Z terhadap Y pangkat 2 plus 1 dx dy. Next. Z dikenal untuk perubahan instrumental dalam X dan Y. Kenaikan dalam X dan Y dilambangkan dengan luas X dan luas Y atau AX dan AY, sedangkan nilai Z dilambangkan dengan Z pangkat N, di mana N adalah kenaikan X dan P adalah kenaikan Y. Dengan demikian diperoleh pendekatan yaitu integral parsial terhadap X itu diperoleh pendekatan yaitu Z pangkat Zn plus 1 pangkat P min Zn pangkat P per beta X. Sedangkan integral parsial Z terhadap Y itu diperoleh pendekatan rumus yaitu Zn pangkat P plus 1 min Zn pangkat P dibagi dengan delta Y. Sehingga persamaan luas yaitu jadi setelah ditemukan pendekatan tersebut disubstitusikan ke persamaan awal yang tadi, persamaan luas awal yang tadi. Sehingga diperoleh persamaan rumus yaitu sigma P sigma N double sigma dalam kurung yaitu Zn plus 1 pangkat P min Znp per delta X kuadrat plus Zn pangkat P plus 1 min Zn pangkat P per delta Y pangkat 2 plus 1 dalam kurung itu pangkat setengah atau akar dikalikan dengan delta X dan delta Y. Demikian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.